Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di kantor pusat Mazda Indonesia di Simpang Jakarta Selatan. Dan di sebelah saya ini ada sebuah mobil listrik yang akan muncul di November ini, yaitu Mazda MX-30 atau MX-30. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi Mazda ini kayaknya nggak mau ketinggalan untuk masuk dalam pasar mobil listrik yang lagi happening banget ya Indonesia gitu ya. Apalagi dengan serba-serba brand dari Cina datang baru kayak misalkan BYD, Aion, Chery, Wuling dan segala macam yang langsung menguasai pasar mobil listrik di Indonesia. Nah, kali ini Mazda juga nggak mau ketinggalan dengan menghadirkan suatu mobil listrik pertamanya yaitu MX-30 atau MX-30. Dan menurut saya mobil ini unik banget loh ya, karena ada beberapa elemen desain yang sangat unik, kemudian juga dia pasti sudah full listrik, dan yang penting adalah tenaganya memang cukup maksimal untuk penggunaan dalam kota. Oke, jadi Mazda MX-30 ini dia masih menggunakan bahasa desain dari Mazda yang khas, yaitu Kodo Design. Tentang di bagian ini emang kesannya itu khas Mazda banget kan. Cuma karena dia mobil listrik, jadi dia dibikin lebih kecil banget. Karena memang mobil itu kan dia nggak membutuhkan ventilasi terlalu besar kan, seperti itu. Terus juga sama dengan kayak grill, lampu juga khas dengan Mazda banget. Lampunya ada mini LED dan sesuai dengan teknologi LED dan protektor seperti misalnya lebih terang seperti itu. Kita sebelumnya di sini ada Aion EV, karena itu adalah sebuah mobil listrik yang kan fully EV, dan dia menggunakan pelek 18 inci dengan motif two-tone yang kesannya sangat stylish. Nah, kita mulai ke bagian pintu ya, karena ini menjadi daya tarik mobil ini. Dan ini yang menarik karena memang ini menggunakan model freestyle door. Jadi mungkin kalau kalian masih ingat sama Mazda RX-8 ya, yang sangat legendaris itu di zaman era 2000-an. Nah, Mazda kemudian mengadopsi lagi di Mazda MX-30 ini. Nah, cara masuk gimana? Caranya seperti ini. Ini pertama udah masuk ke jok belakang ya. Kita buka dulu bagian sini, di depannya. Nah, lalu kita buka dulu untuk masuk ke belakangnya untuk aksesnya seperti ini. Nah, begini. Jadi kelihatan banget di sini nggak ada pilar sama sekali, sehingga memudahkan untuk masuk ke bagian jok baris belakangnya seperti itu. Jadi memang kalau untuk masuk ke belakang kita harus buka pintu depan dulu, baru untuk buka pintu belakangnya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada tulisan Mazda yang cukup besar. Jadi kita sangat memberikan kebanggaan tersendiri bagi pengguna mobil Mazda, khususnya di Mazda MX-30 ini. Lalu kita ke belakang. Nah, jadi ini kelihatan banget ya bahwa mobil ini kesannya unik ya, karena selain tadi yang model pintu freestyle tadi, di sini dia tuh kayak modelnya kayak coupe ya, agak menutup bagian atap belakang ini, jadi kesannya kayak unik banget. Nah, sama kayak di depan, di sini lampunya juga mirip kayak depan ya, sama-sama model Kodo Mazda gini. Ada tulisan MX-30 dan ini e-Skype EV, yang kan bawahnya varian full EV gitu. Nah, bagasinya seperti apa? Kayak gini. Saya ini belum mau tailgate ya, masih manual. Jadi ini ruang bagasi seperti ini. Nah, bisa dan kadang ada bisa buat ya paling nggak 1, 2, 3, mungkin 4 ransel lah bisa buat gitu. Dan di sini juga ada lampu bagasi LED, ada pengoper, dan ini juga ada untuk pokok pengemudinya gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini ruang mesin, bukan mesinnya, tapi ruang dari motor listrik dari Mazda MX-30 atau MX-30. Jadi untuk yang di pasar Indonesia itu kan memang full listrik ya di bawah posisi ini. Dia menggunakan motor listrik bertenaga sekitar 143 HP dan torsinya itu 271 Nm ya. Dan dia menggunakan baterai itu memang sebenarnya emang cukup kecil sih ya, 35,5 kWh dengan jarak tempuh menggunakan metode WLTP combine kombinasi antara dalam kota dan juga di jalan tol itu cuma sekitar 200 km aja dalam sekali cas. Memang angka stok kecil ya, tapi kalau kita melihat bahwa mobil itu kan mereka dipakai untuk penggunaan dalam kota seperti itu. Jadi mungkin yang cukup-cukup aja kali ya untuk pemakaian dalam kota seperti itu. Di luar sana, selain full EV, Mazda MX-30 ini juga ada varian kayak Range Extender EV, di mana dia menggunakan mesin rotary yang sangat legendaris dari Mazda, itu menjadi generator untuk motor listriknya, seperti itu. Terus ada juga yang mesin 2000 cc yang jadi teknologi mild hybrid gitu. Jadi memang dia bukan cuma untuk full EV, tapi juga untuk teknologi yang kayak semacam hybrid, Range Extender, yang memang membuktikan bahwa Mazda ini bisa adaptif sesuai dengan kondisi di pasaran. Nah, jadi kayak gini penampakan interior dari Mazda MX-30 atau MX-30. Jadi sebenarnya kalau tanya mengenai desain dashboard itu ya tipikal Mazda zaman now ya. Jadi memang kesannya sangat minimalis dan memang dia tuh desainnya dibikin untuk
membuat driver tuh lebih fokus sama pengendara gitu, karena memang di sini nggak banyak terlalu banyak desain, perintilan apa segala macam. Yang penting agar driver bisa fokus sama kondisi jalan gitu. Nah di sini kita di depan sini ada Pak Instrument yang lumayan cantik tampilannya. Di tengah sini dia punya layar tuh berukuran sekitar 7 inci yang menampilkan kayak kecepatan, ada animasi mobilnya, indikator-indikator lainnya. Lalu sebelah kiri ada untuk meter charge power, dan sebelah kanannya untuk kayak baterai, kondisi segala macam di situ. Nah, terus di sini dia punya di tengah sini ada head unit, dia berukuran sekitar 10,2 inci kalau nggak salah, yang bisa memutar radio, Android Auto, Apple CarPlay, dan selain entertainment dia juga ada memuat berbagai informasi dan membuat mobil listrik. Nah, untuk ngaturnya bisa kita atur lewat sini. Nah, jadi kita ke bagian information, terus ini ada energy efficiency history, terus kita balik lagi, di sini juga ada high voltage battery monitor. Jadi kita lihat sini ada pemakaian baterainya, ini udah 71% dengan driving range yang dipakai itu mencapai 139 km seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, memang tipikal Mazda lah tampilannya gitu. Lalu di bagian tengah sini ada monitor kecil, ya bukan kecil ya, lumayan besar. Ini gunanya untuk mengoperasikan AC di situ. Jadi kita bisa mengatur suhunya, arah semburannya segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mungkin masa kurangnya mau pakai touchscreen, bisa pakai tombol-tombol LED sebelah kiri kanan ini. Lalu di sini ada tadi ya, ini buat transmisinya. Lalu ada rem pakai elektrik, ada buat knob buat muter-muter head unitnya di sini. Dan ini ada yang unik di bagian tengah sini. Jadi selain dia ramah lingkungan gitu ya, sebagai mobil listrik yang memang tidak mengeluarkan emisi sama sekali, material di mobilnya juga memang material yang ramah lingkungan dan sangat bersejarah. Jadi di bagian tengah sini salah satunya yaitu Cork atau bahasa Indonesianya gabus gitu. Jadi Mazda itu yang berdiri sejak tahun 1920 atau 100 tahun lebih itu sebelumnya belum bikin mobil art sama sekali kayak sekarang ya kan. Tapi mereka bikin semacam tutupan botol wine yang menggunakan bahannya itu gabus. Jadi dulu tuh nama perusahaannya Toyo Cork Kogyo, itu bahasa Jepangnya kan. Nah, mereka bikin tutup botol untuk yang berbahan gabus, dan kemudian sekitar ya kurang lebih 100 tahun kemudian gitu ya, Mazda mengimplementasikan bahan tersebut untuk dimasukkan dalam bagian konsol tengah ini untuk penutup cup holdernya gitu. Jadi makanya kelihatan bahannya agak keset-keset sini kan, seperti itu. Nah, di sini ini kuncinya kan khas Mazda seperti ini. Lalu adalah konsol box yang cukup besar. Nah, seperti ini. Dan di sini dia punya jok. Ini memang ada bahannya kulit dan juga ada bahan-bahan kain jeans seperti ini yang juga berbahannya materi ramah lingkungan, karena memang ini materi yang bisa didaur ulang seperti itu. Dan tak lupa juga di atas ada sunroof. Nah, kita coba sekali lagi memperlihatkan cara buka pintu ini untuk masuk ke jok belakangnya seperti ini. Nah, jadi dia pilarless ya, dan cara buka pintunya memang agak seperti ini. Kita harus masuk ke jok belakangnya. Nah, jadi seperti ini penampakan jok belakang dari Mazda MX-30, MX-30. Jadi emang tipikal Mazda ya. Memang dia legroom belakangnya itu nggak gitu besar. Tapi kalau misalkan kalian memperbesarnya, kalian bisa tekan tombol di depan ini untuk memajukan jok depannya seperti ini. Atau bisa mundurin seperti ini, sini seperti itu. Jadi memang lebih praktis gitu. Nah, terus di sini walaupun ini secara legroom nggak gitu gede, di sini ada 3 buah headrest cukup lengkap, seatbelt 3 titik semuanya, dan ada armrest seperti ini. Udah dua cup holder gitu kan, bisa buat taruh botol air mineral segala macam gitu ya. Dan di sini sudah ada lampu kabin LED seperti itu. Jadi ini memang mungkin kesannya seperti mobil mobil buat 2 orang ya kan. Padahal ini sebenarnya bisa buat sampai ya 5 orang gitu, walaupun mungkin ada lebih nggak besar. Itu aja. Oke, jadi Mazda ini memang ingin sekali membuktikan bahwa mereka tetap mengikuti pasar otomotif Indonesia. Artinya mereka menghadirkan mobil listrik bernama MX-30 atau MX-30 ini yang walaupun memang secara teknisnya seperti motor listrik dan juga baterai itu memang sangat-sangat kecil dibandingkan rivalnya dengan harga yang mungkin tidak akan terlalu murah gitu. Tetapi setidaknya mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa memberikan desain yang sangat unik, terus juga dengan pengendalian khas Mazda yang sangat-sangat sporty, sangat mintakan buat kendaraan begitu. Dan yang penting ada desain yang unik tadi, karena dia ada crystal door seperti RX-8 yang sangat unik, sehingga mungkin orang-orang yang akan melihatnya menjadi terpukau gitu dengan desain dari Mazda MX-30 ini. Nah, ini mengenai harga. Jadi memang kita bikin video ini memang belum di launching mobilnya gitu, tapi mobil ini sebenarnya udah dijual di beberapa negara.
harga seperti di Malaysia, Singapura, dan juga di Australia. Nah, di Malaysia sendiri, ini mobil ini harganya kalau kita rupiahkan dari ringgit ke rupiah itu cuma sekitar 700 jutaan seperti itu. Nah, kalian bisa bayangin di Indonesia harganya seperti apa. Oke, sekian dulu video mengenai Mazda MX-30 ini. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatal, dan sampai bertemu selanjutnya. Bye-bye.